Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali kita bahas tentang sistem pendukung keputusan, dan metode yang akan saya bahas hari ini adalah metode WASPAS atau singkatan dari Weight Aggregate Sum Product Assessment. Metode WASPAS atau Weight Aggregate Sum Product Assessment merupakan kerangka kerja untuk membuat keputusan yang efektif pada masalah yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan dengan menyelesaikan masalah menjadi bagian-bagian dan mengatur bagian-bagian tersebut dalam pengaturan hierarki dan memberikan nilai numerik pada subjektif. Ide dasar dari metode WASPAS adalah mengintegrasikan dua pendekatan atau model, yaitu model jumlah tertimbang atau weight sum model dan model produk tertimbang atau weight product model. Weight sum model dan weight product model sering diterapkan untuk mengevaluasi sejumlah alternatif dalam beberapa kriteria keputusan. Metode WASPAS merupakan metode yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan atau mengoptimalkan dalam penaksiran untuk pemilihan nilai tertinggi dan terendah. Algoritma dari metode WASPAS. Adapun algoritma dari metode WASPAS, langkah pertama adalah menentukan kriteria, bobot, dan alternatif atau data yang akan diuji. Selanjutnya, langkah kedua, membuat matriks keputusan. Ya. Nah, bentuk matriks keputusan adalah seperti ini. Ya, X sama dengan, kemudian matriks dari X11, X21, ya, dan seterusnya. Kemudian, masuk ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai normalisasi matriks dan bobot WASPAS dalam pengambilan keputusan, di mana rumus yang digunakan di dalam normalisasi ya terdiri atas dua bagian ya, tergantung jenis kriteria yang digunakan. Adapun untuk kriteria benefit, maka ya, normalisasi matriksnya adalah XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimum dari XIJ. Dan untuk kriteria cost ya, maka XIJ sama dengan minimum XIJ dibagi dengan XIJ. Kemudian masuk ke langkah yang keempat atau tahapan terakhir, yaitu menghitung nilai QI dari normalisasi dan bobot dan melakukan perankingan berdasarkan nilai QI tertinggi menggunakan rumus QI sama dengan 0,5 kali sigma N J sama dengan 1 dari XIJ dikali dengan W ya, ditambah dengan 0,5 dikali produk NJ sama dengan 1 dari XIJ dipangkatkan dengan WJ ya, atau dipangkatkan dengan bobotnya. Nah, adapun contoh studi kasus untuk metode WASPAS adalah pada bagian marketing di perusahaan yang bergerak di bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pangsa pasar di berbagai daerah. Ya. Adapun perangkat teknologi yang sedang dianalisis yaitu produk handphone. Ya. Ada 5 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama ini terhadap 5 tipe handphone tersebut. Adapun tipe handphone tersebut sebut saja HP1, HP2, HP3, HP4, dan HP5. Baik, penyelesaian studi kasus metode WASPAS ya. Langkah penyelesaian untuk metode WASPAS. Pertama, menentukan kriteria, bobot, dan alternatif. Adapun kriteria penilaian untuk studi kasus yang diangkat adalah harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Nah, berikut ini tabel untuk kriteria penilaian yang digunakan. Nah, di sini ada 5 kriteria, yaitu harga, kamera, memori, berat, dan keunikan. Kemudian bobot dari masing-masing kriteria ya, sudah
kita tentukan atau sudah saya tentukan ya. Harga 0,45, kamera 0,25, memori 0,15 ya, berat 0,1 dan keunikan 0,05. Kemudian jenis kriterianya ya. Untuk harga itu kriteria cost ya, kamera, memori, kriteria benefit, dan berat juga kriteria cost. Kemudian terakhir keunikan itu kriteria benefit. Baik. Kemudian yang kedua ya, masuk ke langkah kedua, membuat matriks keputusan ya. Nah, matriks keputusan didapatkan dari data alternatif ya. Di sini data alternatif adalah penilaian dari responden ya, di mana nilai-nilainya adalah seperti pada tabel ini. Nah, dengan nilai-nilai tersebut maka ya matriks keputusan ya dapat dibuat ya berdasarkan nilai dari data alternatif tersebut ya, sehingga inilah nilai matriks keputusannya ya, sama dengan penilaian awal dari alternatif yang ada. Nah, selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga ya, yaitu menghitung nilai normalisasi matriks setiap kriteria ya. Karena di sini ada 5 kriteria, maka dimulai dengan kriteria pertama, yaitu kriteria harga. Di mana kriteria harga termasuk kriteria cost, ya, maka untuk pencarian nilai normalisasinya, rumus yang digunakan adalah XIJ sama dengan minimum XIJ dibagi dengan XIJ. Nah, maka dari normalisasi atau dari matriks keputusan yang sudah didapatkan ya, kita ambil nilai normalisasi untuk kriteria pertama ya, dimana untuk kriteria pertama ya, karena di sini cost, maka kita cari nilai minimumnya ya. Pada kriteria harga atau kriteria pertama, nilai 70 inilah yang merupakan nilai minimum ya. Nah, sehingga nilai normalisasinya ya, A11 sama dengan 70/70 sama dengan 1. Nah, A11 ini adalah alternatif pertama untuk kriteria pertama, yaitu kriteria harga. Kemudian A21 ya, yaitu alternatif kedua untuk kriteria pertama. Ya, jadi seluruhnya ini pada kriteria pertama. Ya, hanya alternatifnya saja yang berbeda. Karena ada 5 alternatif atau 5 produk handphone. Ya, baik. Maka di sini nilai pembaginya yaitu nilai minimum. Ya, jadi nilai pembaginya itu tetap 70. Yang berbeda adalah nilai XIJ-nya. Maka didapatkan nilai alternatif A1 normalisasinya adalah 1 ya. A21 normalisasinya 0,778 ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan A51. Setelah ya kriteria harga atau kriteria C1 didapatkan nilai normalisasinya, maka masuk ke kriteria selanjutnya, yaitu kriteria kedua, ya, kriteria kamera, di mana kriteria kamera ini termasuk kriteria benefit. Maka rumus yang digunakan untuk mencari nilai normalisasinya adalah XIJ sama dengan XIJ dibagi dengan maksimum XIJ ya. Nah, berdasarkan matriks keputusan ya untuk kriteria C2, maka kita akan cari nilai maksimum ya dari alternatif-alternatif yang ada pada kriteria C2 tersebut. Maka pada kriteria kamera dapatkanlah nilai 90 yang merupakan nilai maksimum ya. Sehingga untuk nilai normalisasi dari kriteria kedua ya adalah A12 ini 80/90 ya. Pembaginya adalah nilai maksimumnya yaitu 90. Maka seluruh alternatif ya nilai normalisasinya pembaginya adalah 90 ya. Kemudian nilai yang dibagi ya itu sesuai dengan nilai-nilai pada alternatif ya. Alternatif pertama itu 80, maka 80/90. Yang ini 90, maka 90/90 ya. Maka hasilnya adalah ini ya. Nah, selanjutnya masuk ke kriteria ketiga yaitu kriteria memori ya, sama ya untuk cara pencariannya ya. Karena ini benefit, maka nilai maksimum juga ya yang harus kita cari ya. Sehingga nanti ya nilai normalisasinya akan didapatkan seperti ini ya. Kemudian ya masuk ke kriteria keempat
yang ini cost, maka ini pencariannya sama dengan kriteria pertama sebelumnya ya. Jadi nilai minimum ya yang kita cari ya pada matriks keputusannya ya, sehingga didapatkanlah nilai normalisasi ya. Pembaginya adalah nilai minimumnya, maka di sini yang dibagi adalah nilai minimumnya, maka di sini ya nilai di bagian atas itu selalu nilainya 70 ya. Oke, sehingga didapatkanlah nilai-nilai normalisasi untuk kriteria keempat ya, atau kriteria berat. Kemudian masuk kriteria terakhir, yaitu kriteria keunikan, dan ini termasuk kriteria benefit ya. Maka pencariannya sebagaimana pencarian kriteria benefit ya. Yang dicari terlebih dahulu adalah nilai maksimum ya dari kriteria benefit, yaitu nilai 90, sehingga didapatkanlah nilai normalisasi dari tiap-tiap alternatif untuk kriteria keunikan ya, atau kriteria kelima. Nilai-nilainya adalah seperti ini. Nah, setelah kelima alternatif dan kelima kriteria kita dapatkan nilai normalisasinya ya, maka didapatkanlah nilai normalisasi seperti ini ya, di mana kolom pertama ini adalah nilai pada kriteria pertama, kolom kedua ini kriteria kedua, ini kriteria ketiga, keempat, dan kelima ya. Baik, nilai normalisasi ini menjadi acuan ya untuk tahap selanjutnya ya, di mana tahap selanjutnya adalah menghitung nilai QI dari normalisasi dan bobot waspas dalam pengambilan keputusan ya. Untuk rumus ya mencari nilai QI itu sendiri ya sama dengan 0,5 dikali sigma NJ sama dengan 1 XIJ dikali W ya, atau WJ ya, ditambah 0,5 dari atau dikali produk NG sama dengan 1 dari XIJ pangkat WJ ya. Nah, maka dengan rumus tersebut ya, nilai QI dari alternatif pertama atau HP1 ya, itu adalah 0,5 ya dikali sigma XIJ ya, yaitu total dari perkalian ya, perkalian nilai normalisasi dengan bobotnya. Maka di sini ya nilai normalisasi ya untuk HP1 atau alternatif 1 pada kriteria pertama ya, seperti pada sebelumnya ini adalah 1. Oke, maka di sini nilainya adalah 1 ya, dikali dengan 0,45 ya. Nah, 0,45 ya, ini adalah nilai bobot untuk kriteria pertama. Oke ya, kemudian ini ya, ini nilai bobot untuk kriteria kedua, untuk kriteria ketiga, kriteria keempat, dan kriteria kelima ya. Maka nilai pengalinya ini ya, ini tadi nilai normalisasi HP1 untuk kriteria pertama, kemudian 0,08 ini nilai normalisasi HP1 untuk kriteria kedua ya, kriteria kedua. Maka yang dilakukan adalah nilai ini ya, ini untuk HP1 ya. Oke. Nah, dikali dengan ya, dikali dengan 0,5 dari produk itu perpangkatan ya, maka nilainya sama, hanya perkalian diubah menjadi perpangkatan di sini. Oke. Nah, sehingga nanti hasil akhirnya adalah 2,972. Ini untuk nilai QI pada HP1. Nah, setelah didapatkan nilai QI HP1, maka kita cari ya nilai QI pada HP2 ya. Untuk perhitungannya sama ya, hanya tinggal kita ubah nilai-nilai ya, nilai normalisasinya saja ya. Jadi yang perlu diubah itu nilai normalisasinya saja. Untuk bobotnya tetap ya. Jadi ini adalah nilai normalisasi pada baris kedua ya, untuk HP2. Jadi normalisasi sebelumnya ya, untuk HP2 itu adalah yang ini ya, ini HP2, kemudian nanti HP3, HP4, dan HP5. Oke. Baik. Nah, maka didapatkanlah nilai ya
QI pada HP2 ya dari perhitungannya yaitu 2,868. Selanjutnya kita cari ya QI HP3, maka didapatkanlah nilainya 2,820 ya. Kemudian lanjut ke nilai QI pada HP4 ya, dan didapatkan nilai QI-nya 2,856. Dan selanjutnya terakhir nilai QI pada HP kelima ya, alternatif terakhir, yaitu nilainya adalah 2,931 ya. Nah, setelah nilai QI kelima alternatif atau kelima produk HP tersebut didapatkan ya, maka hasil akhir atau rankingan dapat dilakukan berdasarkan nilai QI yang didapatkan pada tiap alternatif ya, di mana rankingan tersebut berdasarkan nilai QI tertinggi ya. Maka didapatkanlah hasil ya rankingan seperti tabel ini ya, dimana di sini alternatif pertama yaitu HB1 ya mendapatkan nilai QI yang tertinggi ya, sehingga HB1 inilah yang merupakan peringkat terbaik atau ranking pertama dari kelima alternatif yang ada. Dilanjutkan dengan HP yang kelima ya, nilainya 2,931 ya. Nah, begitu seterusnya sampai dengan ranking yang kelima ya. Jadi sini berdasarkan nilai QI tertinggi. Oke. Nah, baik. Saya rasa inilah penyelesaian kasus dengan metode WASPAS ya di dalam sistem pendukung keputusan. Baik, saya rasa untuk pembahasan tentang metode WASPAS hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.